Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya nak, dan tetap semangat belajarnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tematik 2H subtema 4 pembelajaran 5. Mari kita lihat sama-sama ya. Untuk pembelajaran kali ini, coba buka di halaman 173, kegiatan mengamati gambar. Amatilah gambar berikut ini. Apa yang bisa kamu ceritakan berdasarkan gambar di atas? Sampaikanlah secara lisan kepada gurumu. Jadi nanti anak-anak mencoba mengamati apa sih yang terjadi di gambar tersebut. Kemudian nanti kalian menceritakannya pada saat Google Meet dengan guru tematiknya masing-masing ya. Kamu menceritakan bahwa apa yang terjadi di kegiatan tersebut, apa yang terjadi di gambar tersebut, mereka sedang melakukan apa, kegiatan apa yang mereka lakukan. Enak ya? Kita lanjut ya ke halaman 174. Nah, di sini kita akan membuat mind map tentang sikap yang sudah aku lakukan dalam menjaga kebersamaan. Apa saja sih sikap-sikap yang harus kita lakukan dalam menjaga kebersamaan? Yang pertama, tidak memilih-milih teman. Itu termasuk sikap yang sudah kita lakukan untuk menjaga kebersamaan antara teman-teman kita dengan kita, walaupun kita memiliki perbedaan dengan mereka. Kemudian bermain dengan siapa saja. Kita tidak boleh memandang perbedaan yang ada pada mereka, baik dari agamanya, sukunya, bahasa, dan lain-lain. Kemudian tidak berbuat curang saat bermain. Itu juga merupakan contoh sikap yang bisa kita lakukan pada saat menjaga kebersamaan dengan teman-teman kita. Lalu bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Contohnya seperti bekerja kelompok, lalu kerja bakti di sekolah, piket kelas, itu juga termasuk sikap yang sudah kita lakukan saat menjaga kebersamaan dengan teman-teman kita. Nah, misalnya anak-anak ada contoh sikap lain, boleh ya nak? Boleh kamu tulis di sini. Tidak harus sama dengan ibu. Kalau misalnya kamu bilang, Bu, saya mau berbeda dengan ibu, boleh. Yang penting sikap yang menurut kamu, yang sudah kamu lakukan dalam menjaga kebersamaan. Ini hanya ibu beri contohnya, ada 4 ya nak ya. Kalau begitu kita lanjut ke halaman 175. Di kegiatan 2 membuat karya dari bahan buatan, di mana Salman dan teman-temannya ini ingin membuat karya bahan buatan, yaitu gantungan serbaguna. Yang pertama, Salman dan teman-temannya menyiapkan bahan-bahannya dulu dan alat-alatnya. Yang pertama ini ada tas kain, gunting, lem cair, uhu, lalu renda secukupnya, dan penggaris. Ini adalah alat-alat yang digunakan Salman dan teman-temannya pada saat ingin mengerjakan karya dari bahan buatan. Adapun cara pengerjaannya, di sini ada 9. Yang pertama, kita harus menyiapkan kainnya. Warnanya boleh apa saja ya nak. Kemudian ukur bagian kiri dan kanan tas sepanjang 5 cm. Lalu kemudian potong dengan rata. Setelah dipotong dengan rata, buka tas sehingga menjadi memanjang. Lalu lipatlah kain menjadi beberapa bagian. Kemudian potonglah tali bagian bawahnya, lalu berilah lem dan hiaslah pinggiran kiri, kanan, tengah tas kain dengan renda.
Kemudian hiaslah pinggiran kantong-kantong pada tas dengan renda. Dan terakhir, setelah itu tasnya dapat bisa digunakan setelah selesai. Ini adalah cara-cara dalam membuat gantungan serbaguna dan alat-alat bahannya. Bisa kamu lihat di gambar ini cara membuatnya, ya. Kalau begitu, kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 174 ini sebenarnya adalah pengerjaan secara kelompok ya nak, tapi karena kita tidak di sekolah, di rumah masing-masing, sehingga ini ibu beri contohnya saja ya. Apa sih manfaat kebersamaan dan apa akibat tidak adanya kebersamaan? Yang pertama itu hidup lebih harmonis ya. Hidup lebih harmonis itu hidupnya lebih senang, tidak ada pertengkaran di mana-mana. Kemudian tidak terjadi perpecahan antara satu dengan yang lainnya apabila adanya kebersamaan. Kemudian agar terciptanya persatuan ya di masyarakat itu adanya kebersamaan, jadi semuanya memiliki rasa persatuan yang tinggi. Kemudian terciptanya sikap tolong-menolong, peduli terhadap sesama, itu termasuk manfaat dari adanya kebersamaan. Lalu terciptanya kasih sayang antar sesama, yaitu peduli, menghargai satu dengan yang lain, menyayangi orang-orang yang berbeda dengan kita, itu termasuk manfaat dari kerjasama. Boleh kamu tulis di buku paketmu atau kamu punya pendapat lain, silahkan ditulis ya nak. Tadi ada manfaatnya, sekarang akibatnya apabila tidak ada kebersamaan. Yang pertama, hidup tak harmonis. Jadi hidupnya itu penuh dengan pertengkaran di mana-mana karena tidak adanya kebersamaan. Lalu terjadinya perpecahan di mana-mana, saling bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Kemudian tidak adanya rasa persatuan, karena di sana tidak ada rasa kebersamaan, di sana pula juga tidak ada rasa persatuan. Orang cuek sendiri atau acuh sendiri, mementingkan diri sendiri. Lalu tidak adanya kasih sayang antar sesama. Maksudnya di sini tidaknya kasih sayang antar sesama ini tidak adanya saling mencintai atau saling sayang dengan sesama warga yang ada di sekitar. Tidak peduli terhadap sesama, yaitu acuh, mau mementingkan diri sendiri. Ini adalah beberapa contoh dari manfaat kebersamaan dan akibat tidak ada kebersamaan. Ya nak, bisa kamu tulis lagi di buku paketmu. Nah, sekarang kita lanjut menyelesaikan studi kasus di bawah ini. Salman dan teman-temannya juga menghormati teman-teman yang berbeda agama. Mereka ini saling menghormati. Selesaikanlah studi kasus di bawah ini. Salman, Jono, dan Tigor berjalan menuju masjid untuk sholat asar berjamaah. Felix hendak mengajak mereka bermain bola. Apa yang seharusnya Felix katakan dan lakukan agar dia tetap bisa bermain bola bersama mereka? Yaitu bagaimana? Apa perkataan Felix terhadap Salman, John, dan Tigor? Maka perkataan Felix adalah, Salman, Jono, Tigor, nanti setelah selesai sholat main bola yuk, kata Felix. Kemudian apa tindakan Felix? Yaitu Felix menunggu Salman, Jono, dan Tigor selesai sholat karena Felix ingin bermain bola dengan mereka. Apabila Felix berkata seperti itu dan tindakannya juga seperti itu, dia akan bisa bermain bola dengan Salman, Jono, dan Tigor. Alhamdulillah, materi untuk hari ini sampai sini dulu ya nak ya. Mudah-mudahan semuanya paham yang ibu jelaskan.
Kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.